Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memulai novena Santo Yohanes dari Salib dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Novena hari pertama. Kehadiran Tritunggal yang Maha Kudus. Mada Rohani, bab 1, artikel 6 sampai 8. Kita adalah manusia berdosa yang telah kehilangan relasi yang baik dengan Allah. Kita dapat berdamai dengan Allah karena Yesus dalam kasih yang tercurah oleh Roh Kudus. Tritunggal Maha Kudus adalah 3 pribadi dalam kodrat ilahi Allah. Bapa sebagai pencipta, Putra sebagai penebus, dan Roh Kudus sebagai penolong bagi manusia. Logika tidak mencukupi, hanya iman yang bisa menolong budi. Mari kita membiarkan roh kebenaran menuntun kita untuk memahami segalanya. Kita perlu membuka hati, mengheningkan pikiran, melepaskan segala pemahaman duniawi, merasakan kehadiran roh kebenaran yang akan membuka selaput pengertian kita dan menghantar kita pada pengenalan sejati akan Tritunggal yang Maha Kudus. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan renungan. Hari ini kita masuki hari pertama, novena untuk menghormati Santo Yohanes dari Salib, yang akan kita rayakan pestanya pada tanggal 14 Desember nanti. Tema renungan kita pada kesempatan ini adalah mencari Tuhan di dalam diri. Tema ini akan merefleksikan tentang stansa pertama dari buku Mada Rohani karya Santo Yohanes dari Salib. Kitab Kejadian bab 3 memuat kisah dramatis tentang awal mula kejatuhan manusia di dalam dosa. Manusia yang pada awalnya begitu akrab bergaul dengan Allah dalam suatu hubungan yang indah dan membahagiakan di Taman Firdaus. Namun sejak manusia melanggar perintah Allah dan jatuh di dalam dosa, ia menjauhi Allah, bukan Allah yang menjauhinya. Bahkan dikatakan bahwa Allah bergerak mendekat, memanggilnya seperti seorang sahabat, namun dia bersembunyi, tak ingin melihat Allah, tak mau didekati Allah, dan tak ingin berjumpa dengan Allah. Selanjutnya, Allah tak lagi berbicara secara langsung kepada manusia, namun melalui perantaraan para nabinya. Itu pun tanpa boleh menatap wajah Allah. Namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Allah mengutus putranya Yesus Kristus
yang lahir sebagai manusia. Ia mencari yang hilang, membawa pulang yang tersesat, dan menyelamatkan semua orang yang berdosa lewat kematiannya di kayu salib. Gerak Allah adalah selalu gerak yang mendekat menuju persatuan. Namun gerak manusia sering adalah gerak yang menjauh, yang bukan hanya menjauhi Allah, tetapi juga menjauhi dirinya sendiri. Setiap pencarian di luar dirinya hanya membuat dia merasa terasing dari dirinya sendiri. Karena manusia bukanlah komposisi dari sesuatu yang ada di luar dirinya. Apapun merek pakaian yang dipakainya, apapun menu makan yang dinikmatinya, juga segala yang diperolehnya di dunia ini, sama sekali bukan penentu paling muktahir atas dirinya. Justru sebaliknya, setiap pencapaian keinginan hanya melahirkan keinginan-keinginan lain yang tak final, yang tak pernah berhenti. Ada sebuah kisah. Di sebuah perempatan lampu merah, seorang pesepeda menatap dan ingin berada di atas motor. Sementara orang di atas motor itu menginginkan mobil yang ada di sampingnya. Sementara dia yang berada di atas mobil itu ingin berjalan kaki seperti seorang gadis yang berjalan dengan payung di tangannya. Namun, bila apapun yang diinginkan itu terwujud, apakah manusia akan berhenti menginginkan? Sangat pasti bahwa jawabannya adalah tidak. Sesungguhnya bukan itulah kerinduan manusia. Kerinduan terdalam manusia, atau dalam bahasa Santo Yohanes dari Salib, adalah bersatu dengan Allah sebagai kekasihnya. Di dalam bagian 6 stansa 1, puisi Madarohaninya, ia memberikan penjelasan demikian. Setiap orang yang ingin menemukan Allah harus meninggalkan segala sesuatu melalui afeksi dan kehendaknya, masuk ke dalam dirinya sendiri lewat perenungan yang mendalam, dan menganggap segala sesuatu seolah-olah tidak ada. Pencarian akan Allah menurut Santo Yohanes dari Salib adalah sebuah perjalanan ke dalam diri, sebuah permenungan, sebuah proses refleksi. Allah berdiam dengan segala hakikatnya di dalam diri kita. Ia ada di sana dan tetap ada. Kita sering pergi menjauh dan mencarinya di luar diri kita. Pengetahuan akan kehadirannya di dalam diri sungguh amat membahagiakan. Dan segala upaya mencari dia di luar diri adalah sebuah upaya yang melelahkan. Inilah jawaban dari pertanyaan yang dijumpai oleh orang-orang yang selalu menemukan ruang kosong di dalam jiwanya. Karena mereka sedang mencari, namun mereka mencari di tempat yang salah. Mari kembali ke dalam diri, menjumpai Dia yang berdiam di dalam jiwa, yang meskipun tetap tersembunyi di sana, Ia harus terus dirindukan dengan kerinduan yang besar. Ia harus terus dicintai dengan cinta yang luar biasa. Karena Dialah yang menciptakan kita, Dialah yang menebus dosa-dosa kita. Dia mati bagi kita, dan Dia ingin kita ada bersamanya di dalam kerajaan surga. Semoga. Marilah kita lanjutkan dengan doa permohonan. Dalam Injil Tuhan berjanji, carilah dahulu kerajaan Allah dan keadilannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah tujuan dan permohonan yang paling berkenan di hadapan Allah. Untuk mendapatkan suatu jawaban atas permohonan yang ada di dalam hati kita, tidak ada cara yang lebih baik daripada mengingat akan kekuatan doa kita dan akan apa yang berkenan di hadapan Allah. Mengingat nasihat Santo Yohanes dari Salib ini, marilah kita berdoa. Tuhan,
Engkau mencintai kebijaksanaan, kemurnian, dan amal kasih. Semoga dengan perantaraan doa Santo Yohanes dari Salib, kami makin bijak dalam memilih cahaya di jalan kesempurnaan dan beramal kasih dalam segala usaha kami. Ya Allah, Engkau berkenan akan perbuatan kami, betapapun kecilnya, bila dilakukan dengan tersembunyi, tanpa keinginan sedikitpun untuk diketahui. Lewat perantaraan doa Santo Yohanes dari Salib, semoga kami menjadi lebih sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau membiarkan kami memahami bahwa di senja hidup ini kami akan diuji dalam cinta. Semoga doa-doa Santo Yohanes dari Salib membantu kami untuk mencintai Engkau sebagaimana Engkau kehendaki dicintai, dan meninggalkan cara kami bertindak sendiri. Cinta tidak terdiri dari merasakan hal-hal yang luar biasa, tetapi memiliki kelepasan dan penderitaan yang besar bagi Tuhan Yesus. Dalam meneladani Santo Yohanes dari Salib, biarlah Kristus yang tersalib cukup bagi kami, dan semoga kami menderita bersamanya. Tuhan, Engkau telah menyatakan misteri cinta yang tak dapat dipahami lewat Santo Yohanes dari Salib. Semoga dengan mendaraskan doa dan merefleksikan karya-karyanya, kami dapat memahami kebijaksanaan yang telah Ia ajarkan. Bapa, Engkau menganugerahkan Santo Yohanes dari Salib semangat penyangkalan diri dan cinta akan salib. Semoga dengan mengikuti teladannya, kami dapat memandang kemuliaan-Mu yang abadi. Marilah berdoa. Ya Santo Yohanes dari Salib yang mulia, kami mohon perolehlah bagi kami rahmat untuk menyadari keagungan panggilan suci kami dalam Ordo Karmel Teresa ini. Mohonkanlah kiranya kami memiliki keberanian dan tekad untuk mengikuti jalan kesempurnaan yang sempit dan meneladani-Mu menjadi pecinta sejati salib dan penderitaan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
dan Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.